Halo semuanya, kembali lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari HDD dan SSD. Dan juga perbedaan dari prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9. Dan juga nanti saya akan mensimulasikan jaringan LAN dan jaringan WAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Nah, untuk tidak memperpanjang kata lagi, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari HDD dan SSD. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, sebelum kita mengetahui tentang perbedaan-perbedaan dari HDD dan SSD, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari HDD dan SSD ini. Jadi, HDD atau hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Sedangkan solid state drive atau SSD itu sebagai media penyimpanan yang berbasis sirkuit yang tersusun atas beberapa chip yang saling terintegrasi tanpa adanya piringan cakram. Setelah kita mengetahui pengertian-pengertian dari HDD dan SSD ini, mungkin kita langsung saja masuk ke penjelasannya tentang perbedaan-perbedaan dari HDD dan SSD ini. Jadi, perbedaan dari HDD dan SSD ini yang pertama itu dari segi cara kerjanya, di mana pada HDD cara kerjanya itu memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai komponen penunjang performa. Jadi lebih spesifiknya lagi, cara kerja HDD ini lebih menyerupai floppy disk atau disket. Sedangkan cara kerja pada SSD ini lebih mengarah ke sistem full elektrik tanpa adanya bagian yang bergerak ketika proses penulisan maupun pembacaan data. Jadi cara kerja SSD yang lebih spesifiknya lagi itu lebih mirip seperti proses transfer data yang biasanya ditemukan di micro SD, RAM, atau USB flash sticks. Perbedaan HDD dan SSD yang kedua yaitu pada kecepatan baca dan tulis data. Solid state drive atau SSD ini lebih bisa diandalkan karena mampu unggul hingga 8 kali lipat dibandingkan kecepatan data dan tulis yang dimiliki HDD. Perbedaan yang ketiga itu pada ukuran dan bentuknya, di mana dilihat dari segi ukuran dan bentuknya, HDD ini memiliki dimensi yang lebih besar dari SSD. Perbedaan yang keempat yaitu dari segi komponennya, di mana pada hard disk itu komponennya itu terdiri dari motor penggerak serta piringan cakram yang berputar ketika digunakan. Sedangkan SSD hanya terdiri dari microchip, IC, serta sejumlah komponen elektronik seperti kapasitor sebagai penyimpanan arus dan tegangan. Dan yang terakhir, perbedaan pada HDD dan SSD ini yaitu dari efek yang ditimbulkan, di mana pada HDD tentunya itu sangat familiar dengan suara berisik yang ditimbulkan dari komponen mekanik. Sedangkan SSD ini efek yang ditimbulkan jauh lebih pelan dan tidak cepat panas karena tidak ada komponen yang bergerak. Mungkin itu saya jelaskan pada perbedaan dari HDD dan SSD. Kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu perbedaan dari prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9. Perbedaan dari prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9 itu yang pertama yaitu pada ukuran semikonduktornya, di mana pada prosesor Core i9 ini ukuran semikonduktornya itu 14 nanometer, sedangkan pada prosesor Ryzen 9 ukuran semikonduktornya itu 7 nanometer. Yang kedua itu perbedaannya itu pada suhu CPU, di mana pada prosesor Core i9 suhu CPU-nya itu 100 derajat Celcius, sedangkan pada prosesor Ryzen 9 suhu CPU-nya itu 95 derajat Celcius. Yang ketiga itu perbedaan itu pada kecepatan CPU, di mana pada proses Ryzen 9 kecepatan CPU-nya itu 12 dikali 3,8 GHz, sedangkan pada prosesor Core i9 kecepatan CPU-nya itu 8 dikali 3,6 GHz. Perbedaan yang keempat yaitu pada ukuran memori maksimalnya, di mana pada prosesor Ryzen 9 ukuran memori maksimalnya itu 128 GB, sedangkan pada prosesor Core i9 ukuran memori maksimalnya
128 GB juga. Terakhir itu perbedaan pada kecepatan memori pada RAM, di mana pada prosesor Ryzen 9 kecepatan memori pada RAM-nya itu 3200 MHz, sedangkan pada prosesor Core i9 kecepatan memori pada RAM-nya itu 2666 MHz. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang perbedaan-perbedaan dari prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, di mana saya akan mensimulasikan jaringan LAN dan jaringan WAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer Student. Oke, sebelum itu saya sudah menjelaskan pada bagian yang satu, kalau di bagian yang kedua ini saya akan mensimulasikan jaringan WAN dengan jaringan LAN. Nah, pada bagian kiri ini saya akan mensimulasikan jaringan LAN, dan pada bagian kanan ini saya akan mensimulasikan jaringan WAN. Nah, terlebih dahulu untuk kita simulasikannya, saya perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan LAN ini dan apa yang dimaksud dengan jaringan WAN. Perlu kita ketahui kalau jaringan LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya itu hanya mencakup satu wilayah yang kecil, atau mungkin mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Sedangkan jaringan WAN atau dalam basicnya itu Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Nah, setelah kita mengetahui apa itu jaringan WAN dan apa itu jaringan LAN, kita langsung saja untuk kita simulasikan jaringan LAN dan jaringan WAN-nya. Nah, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan alat-alat untuk kita simulasikan pada jaringan LAN dan jaringan WAN. Nah, untuk tidak memperpanjang kata lagi, mungkin kita langsung saja menyiapkan alat-alat yang untuk kita simulasikan pada jaringan LAN dan jaringan WAN. Nah, untuk kita siapkan alat tersebut, kita melihatnya itu di bagian pojok kiri sini, paling bawah. Nah, di sini ada terdapat beberapa alat yang perlu kita siapkan. Nah, mungkin saya langsung saja, saya klik di bagian End Device ini. Nah, saya pilih server dulu. Di sini saya akan menyiapkan server terlebih dahulu, yaitu server yang standar. Klik di sini. Nah, setelah saya siapkan server ini, saya akan menyiapkan juga dua buah switch. Di sini saya pilih switch yang standar. Nah, saya taruh di sini, satu di sini, dan satu di sini. Dan juga saya akan menyiapkan satu buah hub. Saya pilih yang standar juga, taruh di sini. Nah, setelah saya menyiapkan server, switch, dan hub, saya akan menambahkan komputer dengan laptopnya. Nah, di sini saya akan menambahkan 4 buah komputer pada switch yang sebelah kiri ini. Nah, kita langsung saja klik di sini. Kita tambahkan 4 buah komputer di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Nah, setelah itu mungkin saya rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah begini, saya menyiapkan lagi 2 buah komputer dan 1 buah laptop yang akan di bagian hubs ini. Di sini saya tambah di sini, di sini, satu di sini, dan satu di sini. Setelah saya siapkan ini, mungkin saya ke bagian jaringan WAN dulu, karena saya akan menyiapkan alat-alat untuk simulasikan jaringan WAN. Nah, kita di sini saya akan menyiapkan satu buah server yang standar di sini. Nah, setelah itu saya akan menyiapkan satu buah wireless yang standar juga, saya taruh di sini, dan satu buah laptop, satu buah smart device, dan satu buah wireless tablet. Nah, ini sudah terkoneksikan. Nah, setelah terkoneksikan begini, mungkin langkah pertama untuk saya setting terlebih dahulu laptop yang bagian sini untuk saya koneksikan pada wireless ini. Nah, kita langsung saja kita setting dengan kita mengklik di laptop ini. Nah, setelah itu kita pilih di physical ini. Nah, sudah muncul begini. Kita langsung klik saja pada zoom ini agar lebih besar lagi. Kita scroll ke bawah. Nah, setelah ini, nah di sini saya akan menggantikan ini karena ini merupakan masih bentuk dalam jaringan LAN ya. Dan saya akan menggantikan dengan alat ini. Nah, sebelum kita menggantikan ini, terlebih dahulu kita meng-off-kan
laptop ini. Ini kita off dengan mematikan lampu ini. Nah, ini lampunya sudah mati, kita langsung saja untuk menggantikannya. Dengan ini kita taruh di sini. Nah, setelah ini kosong kita masukkan ini. Nah, setelah sudah terpasang back on, kita on-kan kembali. Nah, ini sudah, kita langsung klik close saja. Nah, ini sudah terhubung. Nah, setelah ini sudah terhubung, laptopnya sudah terhubung pada wireless ini. Mungkin langkah yang kedua saya akan mengkoneksikan kabel-kabelnya. Nah, untuk kita mengkoneksikan kabel-kabelnya, kita lihat yang digambar paling pojok kiri, paling bawah, yaitu gambar yang berbentuk petir yang bernama connection. Nah, kita klik saja ini. Nah, di sini terdapat beberapa tipe-tipe kabel. Nah, di sini saya akan menggunakan tipe kabel yang pertama, yaitu berbentuk petir, yaitu bernama automatically choose connection type, di mana kabel ini dia bisa menentukan pada perangkat-perangkat yang pada saat kita menghubungkan kabel, apakah perangkat ini kabelnya itu bertipe straight atau mungkin juga bertipe cross. Nah, langsung saja kita koneksikan. Saya mulai dari yang jaringan LAN ini ya. Saya menggunakan automatically choose connection type. Nah, kita langsung saja klik di sini. Kita klik di laptop sini, di sini. Nah, setelah itu ini. Setelah itu saya mengkoneksikan juga kabel yang berbentuk petir ini pada server dengan wireless ini. Nah, setelah kita koneksikan semuanya dengan kabel, nah di sini sudah berwarna hijau semua. Mungkin saya akan melakukan setting pada setting, yaitu untuk memasukkan IP configuration-nya. Nah, di sini saya memulai dari jaringan LAN ini. Ini saya men-setting atau memasukkan IP configuration itu dari server ini. Kita langsung saja klik server ini. Nah, sudah muncul, kita ke bagian desktop ini, sudah ke desktop. Kita klik IP configuration, kita masukkan IP address-nya. Di sini saya akan memasukkan 192.168.1.1. Nah, setelah ini kita submit mas. Nah, dia muncul secara otomatis. Kita langsung close saja. Dan setelah itu kita jangan close lagi, kita ke bagian service dulu. Kita ke bagian service, kita klik di DHCP ini. Nah, kita on-kan service ini. Di sini saya akan menggantikan default gateway dan start IP address-nya. Di sini saya mengganti default gateway-nya itu dengan IP address yang tadi kita masukkan di desktop tadi. Mungkin langsung saja 192.168.1.1. Nah, setelah itu kita masukkan start IP address-nya itu, saya menggantinya di sini. Yang angka terakhir yang 0 ini saya gantikan dengan 2 karena kita sudah memakainya 1 ini di sini, jadi kita memulainya dari 2. Nah, setelah itu kita save saja. Nah, ini kita sudah save, mungkin kita langsung close saja. Nah, setelah kita men-setting atau memasukkan IP configuration di server ini, kita tidak perlu memasukkan lagi pada komputer-komputer ini, karena nanti akan IP konfigurasinya itu secara otomatis akan muncul sendiri. Mungkin kita langsung saja. Nah, kita klik di komputer yang bagian pertama ini. Nah, ini sudah. Kita ke bagian desktop, kita klik di IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, ini IP-nya langsung muncul sendiri. Kita langsung close saja. Nah, kita ke komputer yang kedua lagi, kita desktop, klik IP configuration, kita klik yang bagian DHCP. Nah, IP-nya sudah langsung keluar, kita close lagi. Kita lakukan lagi pada komputer yang ketiga, kita ke desktop, klik IP configuration bagian DHCP. Nah, ini juga sudah muncul, kita close lagi. Kita ke komputer yang keempat atau PC yang ketiga ini, kita desktop, IP configuration DHCP. Nah, ini
ini sudah muncul juga, kita langsung close saja. Nah, kita lakukan lagi pada yang komputer yang ini. Kita klik saja, sudah muncul desktop, IP configuration, kita ke DHCP. Nah, ini sudah muncul, kita close saja. Nah, ini juga desktop, IP configuration, DHCP. Nah, setelah ini sudah muncul, kita close. Nah, laptop ini lagi desktop, IP configuration, DHCP. Nah, setelah ini sudah muncul, nah setelah kita memasukkan IP address pada jaringan LAN ini, kita akan memasukkan IP addressnya ini menggunakan langkah yang sama, yaitu langkah yang sama yang tadi saya masukkan pada jaringan LAN ini, dimana saya mulai memasukkan IP addressnya itu dari server ini. Kita langsung saja klik servernya. Nah, kita ke bagian desktop terlebih dahulu, kita klik IP configuration, kita masukkan IP addressnya. Di sini saya akan memasukkan IP addressnya itu 192.168.2.1. Kenapa 2? Karena satunya sudah saya pakai di jaringan LAN sini, jadi saya menggunakan 2 di sini agar tidak sama. Nah, kita submit, dia muncul secara otomatis. Kita close dan kita ke bagian service dulu. Nah, setelah itu ke DHCP-nya, kita on-kan dulu. Nah, ini sudah on, kita menggantikannya default, kita mengganti default gateway-nya itu dengan 192.168.2.1 dengan angka yang tadi saya masukkan ke desktop atau IP address yang tadi saya masukkan di desktop itu. Nah, setelah kita masukkan ini, kita menggantikan start IP address angka yang paling terakhir ini dengan 2. Nah, sudah, yaitu kita langsung save saja. Nah, setelah kita save, kita langsung close. Nah, setelah kita memasukkan IP configuration pada server ini, mungkin kita langsung saja ke laptop ini. Kita tidak perlu memasukkan lagi IP configuration pada laptop ini, karena nanti dia akan muncul secara otomatis juga sesuai dengan jaringan LAN di sini. Nah, kita klik saja laptop ini, kita ke bagian desktop, kita klik IP configuration. Nah, ini sudah muncul memang, kita langsung close. Nah, kita cek lagi yang di smartphone punya desktop, IP configuration. Nah, ini juga sudah muncul, kita close saja. Ke tablet, desktop, IP configuration. Nah, ini juga sudah muncul. Oke. Nah, setelah saya tadi memasukkan IP configuration-nya pada server-server ini, dan juga sudah kita cek di komputer-komputer ini, IP configuration sudah muncul secara otomatis. Mungkin kita langsung saja ke bagian intinya, yaitu kita mengirimkan paketnya. Di sini saya mencoba dari sini dulu, dari jaringan LAN sini, kita dari komputer yang kedua atau PC 1 ke PC yang kelima atau komputer yang ke-6. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk mengecek hasilnya berhasil, kita lihat di sini ternyata successful atau berhasil. Nah, coba kita klik lagi dari PC yang ketiga atau komputer yang keempat ke laptop sini, dan ternyata berhasil juga. Coba kita simulasikan di jaringan WAN ini, dari laptop ke tablet. Nah, hasilnya berhasil juga. Coba kita delete dulu. Coba kita simulasikan lagi dari smartphone ke tablet. Nah, berhasil juga. Dari smartphone ke laptop. Nah, ini juga berhasil. Oke, kita delete dulu. Oke, kita langsung jalankan, coba apakah berhasil atau tidak. Untuk kita menjalankannya, kita klik dulu di sini. Saya akan menjalankan dari sini dulu, baru yang di sini. Saya menjalankan paketnya itu dari komputer PC 0 ini atau komputer yang pertama ke laptop. Langsung saja saya ke laptop ya. Nah, ini sudah. Untuk kita menjalankannya, kita klik di belakang icon real time ini. Nah, ini icon, kita klik saja. Icon ini bernama simulation. Nah, untuk menjalankannya, kita klik di auto capture play. Nah, kita langsung klik saja. Nah, ini paketnya sudah berjalan. Nanti paketnya itu akan kembali ke tempat awal kita mengirimkan paket itu, dan akan berwarna hijau dan memiliki tanda centang. Nah, berarti paket yang kita kirimkan ke tempat tujuan dan kembali pun juga dia akan berhasil
dengan paketnya itu berwarna hijau dan tanda centang. Nah, kita lihat. Nah, kalau paket yang tadi kita kirim nanti akan ke tempat ini, ke cabang-cabang ini, mungkin ke PC yang di sebelah laptop ini berwarna X, itu artinya itu bukan ke tempat tujuannya, dan asal itu tidak apa-apa. Nah, coba kita lihat dan tidak akan kembali ke semula. Nah, ini berwarna biru tidak apa-apa, tapi bercentang berarti berhasil. Nah, kita lihat hasilnya berhasil. Coba kita delete, kita jalankan paketnya itu dari komputer yang ke ini ke komputer ini. Nah, kita langsung ada auto capture play. Nah, ini paketnya sudah jalan. Nah, ini sudah di sini. Ini paketnya sudah ke sini. Nanti dia akan kembali ke ini dan akan membentuk tanda centang atau tidak. Kita lihat. Oke, dan ternyata berhasil. Nah, kita langsung delete saja. Nah, saya akan menjalankan pada jaringan LAN di sini. Pada jaringan LAN di sini, menjalankan paketnya. Mungkin saya langsung menjalankan paketnya itu dari smartphone ini ke laptop sini ya. Langsung auto capture play. Nah, kita tunggu dia agak lama ya. Nah, ini sudah jalan paketnya. Hasilnya juga akan sama. Amplopnya ini berwarna hijau, nanti terdapat tanda centangnya, dan itu berarti berhasil paket yang kita kirimkan atau yang kita simulasikan dengan mengkoneksi kabel-kabelnya itu juga betul. Nah, ini paketnya sudah kembali ke tempat semula. Nah, ternyata ini berbentuk berarti berhasil. Nah, coba saya delete dulu. Saya jalankan dari laptop sini ke tablet sini. Kita langsung auto capture play. Nah, ini kita menunggu saja ya. Nah, ini paketnya sudah jalan. Nah, dia ke server terlebih dahulu ya. Nah, ini dia sudah ke sini. Terdapat tanda centang atau tidak. Oke, dan ternyata berhasil. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya simulasikan tentang jaringan LAN dan WAN. Intinya dari kita menjalankan jaringan LAN atau kita menjalankan paket ini, intinya itu paket yang kita kirimkan dari tempat awal ke tempat tujuan itu dia bisa kembali ke tempat tujuan, dan paketnya itu mungkin berbentuk warna sesuai dengan warna yang kita jalankan dari awal, dan dia terdapat tanda centang berarti berhasil, berarti simulasi kita pada jaringan tersebut berhasil. Oke, mungkin hanya itu saja. Terima kasih.